10 sampai 20 tahun itu 440.000 orang. Anu yang main judi, namanya kayak putar betul. Jadi jumlah mereka ini ratusan ribu para hadirin yang main judi. Main itu ada pegah 10 sampai 20 itu kan anak usia SMP, anak usia SMA para hadirin. Apalagi yang lebih miris lagi yang di atas itu yang 80.000 itu anak di bawah usia 10 tahun. Maka namanya para sama hidup berdoi dalam. Yang ada siapa? Luqmanul Hakim. Dia laki-laki dan kita baca cerita Luqman. Lihat bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Semua tokoh pendidik dalam Al-Quran itu laki-laki para hadirin. Tidak ada perempuan. Maka ada pegah anaknya kan baurinya. Bukan berarti perempuan itu tidak. Perempuan itu ketika dia mendidik anak itu bentuk sukarela daripada itu bukan tanggung jawab dan bukan kewajibannya. Jadi kewajiban kita laki-laki ini besar para hadirin. Raya kewajibannya bukan hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Ibadallah, usikum wa ya bitaqallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan semua pemberian yang sampai detik ini Allah masih berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan seterusnya kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Mengawali khutbah singkat di kesempatan yang berbahagia ini, mari para hadirin kita kembali mengingatkan diri kita masing-masing
akan pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an di mana pada ayat itu Allah mengingatkan kita kepada takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di antara ayat yang cukup sering disampaikan dan itu cukup penting untuk kita ingat, dan tentu bukan hanya sekedar diingat para hadirin, tapi dijadikan petunjuk dalam hidup, adalah salah satu firman Allah dalam surah Al-Baqarah, di mana di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah mengingatkan kita sebagai hambanya untuk tidak lupa berbekal di kehidupan dunia ini. Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari rezeki, bekerja di dunia para hadirin, supaya kita bisa survive, ya, supaya kita bisa layak, supaya kita bisa melakukan banyak hal. Jadi supaya kehidupan kita ini nyaman, aman, sejahtera. Allah perintahkan kita, wa tazawwadu, berbekallah kamu di dunia ini. Bekal tentu dalam makna yang luas, mulai daripada berbekal ilmu, ya, sampai pada akhirnya berbekal pekerjaan, dan tentu endingnya adalah kita mampu memberikan nafkah, ya, baik kepada diri, kemudian juga kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, istri dan anak-anak paling tidak. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala juga menyambung ayat itu, tidak berhenti pada soal mempersiapkan makan minum di kehidupan dunia ini, tapi Allah mengatakan fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi bekal yang paling baik itu sesungguhnya bukanlah persiapan makan minum di dunia ini, bukanlah persiapan hunian yang baik di dunia ini, tapi bekal yang paling baik kata Allah adalah bekal ketakwaan. Karena dengan takwa itulah para hadirin berbahagia, yang menyebabkan seseorang dia mendapatkan kebahagiaan di kehidupan dunia ini maupun di kehidupan akhirat. Meskipun mungkin di kehidupan dunia dia tidak mendapatkan makan minum seperti banyak orang, begitu juga mungkin dia tidak mendapatkan hunian layak atau nyaman seperti banyak orang, dan seterusnya lain-lainnya. Dia tidak memiliki pekerjaan barangkali seperti pekerjaan banyak orang. Nah, tapi ketika takwa ada dalam hati-hati orang para hadirin berbahagia, takwa ada dalam hati-hati kita para hadirin, maka inilah sebenarnya yang menjadi sumber daripada kebahagiaan. Orang boleh punya ini, punya itu, tetapi ketika jiwanya kosong, dadanya kosong, hatinya kosong daripada takwa para hadirin, maka apa yang dia rasakan menyekenu rajeh manganna merasatan gitu kan. Jadi orang tidak akan pernah sampai pada apa yang dinamakan dengan bahagia. Mungkin dia senang, tapi itu sifatnya kamuflase para hadirin, sesuatu yang sifatnya fisik, ya, tetapi dia tidak akan pernah menyentuh, ya, pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi sesuatu yang itu dirasakan bukan hanya oleh kita orang beriman, tapi juga dirasakan oleh mereka orang kafir. Nah, sehingga kalau kita hanya memiliki bekal dunia para hadirin, kita punya pendapatan yang lumayan banyak, ya, kita punya kehidupan dunia yang mewah, saya kira di sini kita tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar Islam. Ya, tidak ada bedanya kita dengan orang Kristen, tidak ada bedanya kita dengan orang Yahudi dan seterusnya. Tapi yang membedakan kita dengan mereka para hadirin, kita bukan hanya memiliki itu semua, tapi kita juga memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita memiliki suatu di hati-hati kita para hadirin. Dan ini saya kira di antara maksud daripada setiap lantunan doa yang kita sampaikan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita meminta hasanah di dunia, juga hasanah untuk kehidupan akhirat. Ini yang pertama para hadirin yang perlu kita ingatkan diri kita masing-masing, dan ini adalah waktu muhasabah yang paling baik. Ya, jadi setiap seminggu, setiap sepekan selalu kita diingatkan dengan ittaqullah, dan ini menjadi rukun penting daripada seluruh rangkaian
khutbah Jumat, bahkan Jumat itu sendiri para hadirin. Itu pada pesan takwa. Nah, kemudian para hadirin berbahagia, melanjutkan juga dengan pesan takwa ini. Ada satu ayat dalam surah Taha, dan saya juga sering dan suka membaca surah Taha ini, paling tidak menjadi pelajaran pertama kepada diri sendiri para hadirin, dan mudah-mudahan juga menjadi pelajaran kepada kita semua yang berhadir di ayat 131 sampai dengan ayat 132. Allah di sana berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linafsinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa." Ini juga ayat yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan takwa dan betapa penting takwa di dalam kehidupan kita di dunia ini para hadirin berbahagia. Nah, secara umum para hadirin berbahagia, ayat yang kita bacakan tadi pada awalnya itu turun kepada Rasulullah ya pastinya. Khitabnya memang juga kepada Nabi. Ketika Allah katakan la tamuddanna 'ainaika, ka di sini engkau ya Muhammad. Nah, tapi seperti kita ketahui bahwa meskipun khitabnya kepada Nabi, itu yang dimaksudkanlah ummah Nabi, dan termasuk Nabi dan ummah Nabi. Jadi Allah mengingatkan Nabi dan kita tentu pada hari ini sebagai ummahnya para hadirin, agar kemudian kita ini tidak terpesona dengan kehidupan dunia. Kita tidak terpesona dengan keindahan dunia ini, yang keindahan ini diberikan kepada sebahagian manusia di dunia ini para hadirin. Allah sebutkan di sini apa? Zahratal hayati dunia. Allah katakan ma matta'na bi azwajan minhum. Nah, di mana zahrah tadi itu Allah berikan kepada sebahagian daripada manusia. Nah, tetapi perlu diingat apa yang Allah berikan kepada sebahagian manusia itu untuk fitnah buat mereka. Jadi ketika Allah memberikan harta yang banyak, itu bisa jadi fitnah kepada orang yang mendapatkan harta tersebut. Dan Allah mengingatkan wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan rezeki daripada Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi maksud rezeki daripada Tuhanmu salah satunya apa? Amal saleh para hadirin. Amal saleh. Dan itu akan lebih baik. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Jadi yang kekal itu, yang baik itu amal saleh para hadirin, bukan al-mal wal banun. Dan ini Allah masukkan wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Rezeki dari Tuhanmu amal saleh. Taufik untuk beramal saleh itu jauh lebih baik dan itu jauh lebih berkekalan. Nah, apa contohnya para hadirin as-salah? Dan Allah sebutkan wa'mur ahlaka bis-salah. Allah perintahkan kepada Nabi dan Allah perintahkan kepada kita para laki-laki, para suami, pada orang tua laki-laki. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Allah ingatkan Nabi, Allah ingatkan kita hari ini orang tua para hadirin. Allah ingatkan para suami. Perintahkan keluargamu, perintahkan istrimu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Ya, kemudian Allah katakan apa? La nas'aluka rizqa. Kami tidak menuntut daripadamu rezeki. Ya, rezeki di sini bukan amal saleh, tapi rezeki makan minum tadi. Karena banyak orang hari ini lalai para hadirin daripada keluarganya karena sibuk dengan alasan cari makan, cari minum. Allah bilang la nas'aluka rizqa. Jangan beralasan cari makan, cari minum. Nahnu narzuquk. Kami yang menanggung soal rezeki, makan minummu. Ya, wal 'aqibatu lit taqwa, dan akhir yang baik bagi orang yang bertakwa. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kita sedikit mengingat sebenarnya. Ada fenomena pada hari ini ya, yang begitu mengemuka ya. Itu soal judi online para hadirin. Nah, lun mungkin ini awal ya, lun kena ini munasabah judi online. Judi sebenarnya bukan perkara baru para hadirin. Kita tahu judi itu sudah ada sejak dari dulu, dan Al-Quran dari 1400 tahun lalu sudah turun ayat tentang pengharaman judi. Nah, tapi hari ini memang judi sudah mulai menggelisahkan ya dalam tanda petik saya katakan negara begitu ya. Nah, kenapa menggelisahkan? Sebelumnya sudah banyak orang main judi di mana-mana. Online, offline orang sudah main judi. Tapi tidak begitu menggelisahkan karena barangkali mungkin uang yang ditransaksikan di judi itu mungkin tidak seberapa. Nah, saya baca sekitar sebulan yang lalu para hadirin, sampai bulan Mei 2024 ini, sejak dari 2023 tempoh hari
itu uang yang ditransaksikan untuk judi online itu sudah sampai lebih kurang 600 triliun. Nah, don cin bayangkan 600 triliun. APBN kita itu lebih kurang 3000 triliun para hadirin. Jadi ini porsi yang cukup besar. Dan uang 600 triliun itu tidak berputar di Indonesia, tapi dia justru mengalir ke luar negeri melalui rekening-rekening yang digunakan oleh para pemain judi online. Dan itu saya kira yang kenapa hari ini itu menjadi heboh, kenapa hari ini pemerintah itu seperti kebakaran jenggot, karena memang ini soal uang keluar dari Indonesia dan jumlahnya tidak sedikit. Dulu di tahun 2020, 2021, orang sudah main judi. Kenapa baru hari ini menjadi viral, jadi ribut ya? Karena nominal yang keluar itu besar. Dulu mungkin keluarnya cuma 20 triliun ya. Mungkin sebelumnya mungkin 10 triliun. Sebelumnya lagi mungkin cuma 1 triliun yang keluar setiap tahun. Nah, sekarang ini para hadirin itu sampai di tahun 2023 kemarin itu lebih kurang 300 sekian puluh triliun. Dan bayangkan 300 sekian puluh triliun, dan kemarin sampai triwulan pertama itu sudah setiap satu triwulannya itu sampai 100 triliun. Jadi kenaikannya begitu signifikan, berat, tinggi kan. Ya, kalau dulu itu masih mainnya puluhan triliun satu tahun itu. Tapi di tahun 2023 itu melonjak drastis menjadi ratusan triliun. Nyan kagabu jadi saya kira ini yang menyebabkannya. Kalau soal judi terjemun kan. Nah, cuma kena pegang para hadirin dari ratusan triliun itu para hadirin. Itu kebanyakan. Jadi Budi Ari, Menko Info itu pernah mengatakan itu 80% pemain judi di Indonesia dari jutaan pemain judi yang melahirkan transaksi ratusan triliun itu para hadirin, itu rata-rata anak muda. Ya, dan orang muda itu. Anak muda, orang-orang usia 20 sampai 30 tahun. Dan saya punya klik baron dari bisnis.com. Kalau di antara datanya, dan ini lebih miris lagi para hadirin berbahagia. Jadi, dan disebutkan di sini mirisnya korban di masyarakat. Nah, saya tidak suka dibilang korban, ya. Pemain judi dibilang korban. Nah, terserahlah nantinya kita tidak berdebat soal ini karena lu nak kena pegah pelain. Tidak hanya orang tua, melainkan juga anak-anak. Highlight itu, anak-anak ya. Berdasarkan data demografi, pemain judi online merupakan usia di bawah 10 tahun mencapai 2% dari pemain dengan total 80.000 orang para hadirin. Dan bayangkan nanek barinya nepak kamatonya medung penjudi online para hadirin. Jumlah mereka di Indonesia itu 80.000 anak. Nanti ada usia lagi rentang usia 10 sampai 20 tahun itu 440.000 orang. Anu yang main judi, namanya kayak putar betul. Jadi jumlah mereka ini ratusan ribu para hadirin yang main judi. Itu ada pegah 10 sampai 20 itu kan anak usia SMP, anak usia SMA para hadirin. Apalagi yang lebih miris lagi yang di atas itu, yang 80.000 itu anak di bawah usia 10 tahun. Maka namanya baru sama minta pedroy dalam. Nah, ini saya tutup dulu ini cerita para hadirin. Ini nanti dinetkeran by internet ini. Saya sampaikan ini supaya saya tidak salah dalam menyampaikan data. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah SWT, apa yang terjadi sebenarnya? Ya, jadi apakah sebelumnya tidak ada? Ini sudah dari tahun-tahun sebelumnya ini sudah terjadi. Nah, heboh hari ini menurut analisa saya, karena ini soal uang yang keluar dari Indonesia. Karena uang judi itu tidak berhenti. Jadi uang judi itu di mana? Dia ke Cina, ke Vietnam, ke Thailand. Dia keluarnya ke luar negeri karena bandarnya di sana para hadirin. Bandarnya ada di luar. Jadi tanya orangnya hino menji tapi pengi tebik gede. Jadi negara merasa kecolongan. Kalau sekiranya, mohon maaf nih ya, kalau sekiranya uang 600 triliun itu berputar di Indonesia, bukan ada masalah. Ya, sekiranya ada kasino di mana di situ putar-putar uangnya tidak keluar negeri, mungkin tidak begitu ribut gitu kan. Tapi masalahnya uangnya keluar dari segi dan kacamata ekonomi itu merusak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena itu kan uang cash keluar begitu banyak. Nah, para hadirin yang berkata, itu akan urusan ekonominya. Tapi kita pingin cerita soal anak tadi para hadirin. Ini anak para hadirin. Nah, tinggal ayat pun ada bacanya. Nah, ini ada sebuah, jadi mungkin kita juga jarang dengar, ada fenomena di dunia ini para hadirin namanya fatherless istilahnya. Mungkin orang-orang di pendidikan paham ini. Fatherless itu para hadirin, kondisi seorang anak itu dia kehilangan ayah bukan secara biologis, dia kehilangan ayah secara psikologis. Dia punya ayah, tapi seperti tidak punya ayah.
Orang Arab bilang wujuduhu ka'adamihi. Dia ada seperti tidak ada. Nyangka ayatnya mau cerita aja. Dan Indonesia para hadirin, dan ada sebuah penelitian dibuat dari tahun 2008 sampai 2010 di seluruh provinsi di Indonesia, dan ditemukan Indonesia ini para hadirin menjadi negara yang banyak anak-anak itu seperti anak yatim. Ayahnya ada tapi seperti tidak ada, dan kita menepati urutan ketiga di seluruh dunia dengan kondisi fatherless tadi. Kita negara paling yatim di dunia ini, nomor 3 para hadirin. Paling yatim, Pak. Maksud paling yatim apa? Orang tuanya ada tapi itu tidak pernah terhubung dengan si anak. Sehingga anak ini tumbuh di fatherless. Ini bukan orang tua, silap ya. Ayah, Pak. Bukan ibu nih. Bukan parent tapi fatherless. Jadi ayah. Ini soal kehilangan ayah, nyoronya udah pegah baik ke ayah medum ya. Dan salah satu alasannya kenapa Indonesia ini mengalami yang namanya fatherless itu karena pemahaman patriarki tadi. Kita masyarakat yang memberi dikotomi yang begitu besar antara peran ibu dan peran ayah, peran suami dan peran istri. Kita merasa urusan ayahnya urusan luar, urusan ayah urusan yang minta berah mirah, sementara ibu itu urusannya di rumah dengan anak. Maka lihat saja pada hari ini para hadirin, urusan ibu itu mulai dari urusan yang paling krusial, itu urusan mengandung, melahirkan, urusan menyusui, sampai urusan ambil rapot di sekolahnya urusan urinang. Menyai gampung kamu urinangnya tanpa urusan cemacah sampai semula koh pada kot pada lam-lam. Angkot ni baik, cuma lah bila perlelom. Lebih dahsyat lagi perempuan. Sementara laki-laki di mana? Alasannya cari nafkah para hadirin. Tapi yang kebak kedai kopi duraka. Nyan anak rumah ni pun nyan anak. Saya mohon maaf juga saya katakan hari ini ada sebahagian bawa anak-anak itu. Siapa yang kawal mereka nanti di belakang para hadirin? Anak boleh pegah jauh dah. Nya anak tanya mendonya siapa yang kawal mereka? Nya karu bang masjid kali gede. Imulha itu mutram. Siapa yang kawal mereka? Di mana ayahnya para hadirin? Nya pertanyaannya. Jadi mereka ada ayahnya, Pak, tapi seperti tidak ada. Dia ke masjid datang, jangan masjid, karu di masjid. Perkara masjid. Harusnya itu anak didampingi jinayah aja. Para hadirin yang berbahagia, ini semua Pak. Jadi kita krisis pemahaman tentang keberadaan seorang ayah dalam rumah para hadirin. Jadi banyak orang tua hari ini, banyak ayah, banyak laki-laki, dia merasa urusan mendidik anak itu bukan urusan dia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dekan oleh Nabi dalam hadisnya, Nabi bilang apa? Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik, suci dia. Ya. Tetapi anak ini suatu hari bisa jahat. Bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi, bisa jadi kafir dia. Bisa jadi penjudi dia. Siapa yang membuat anak jadi penjudi para hadirin? Nabi tidak bilang ibunya. Nabi tidak bilang guru di sekolah. Nabi bilang fa'abawahu. Dalam bahasa Arab para hadirin berbahagia, kalau dikatakan abawain, itu asal katanya abon. Jadi orang Arab bilang orang tua itu paling tidak dengan dua istilah. Ada ab, ada walid. Nah, kalau dengan walid ikut walidnya ya di bahasa Arab. Tapi kalau dibilang walid itu maknanya tidak sama dengan nak, walaupun diterjemahkan sama-sama ayah. Walid itu mengacu kepada ibu, walidah yang melahirkan. Sementara ab itu mengacu kepada ayah. Makanya dalam berbakti kepada kedua ibu bapa, kalimat Allah, kalimat Nabi itu birrul walidain, enggak ada birrul abawain. Kenapa walidain? Karena yang paling prioritas yang harus utama dibakti itu ibu, baru kemudian ayah. Ibu 3 kali kata Nabi. Maka kalimatnya wabil walidaini ihsana. Walidain ini mengacu pada walidah, nyoma ini fokusnya. Ini fokusnya ibu. Tapi begitu Nabi cerita tentang masa depan anak tadi yang rusak, Nabi bilang apa? Orang tua. Tapi siapa yang jadi penekanannya? Abun, ayah. Bukan berarti ibu tidak berkontribusi, tapi yang bertanggung jawab di sini para hadirin ini ayah, ab. Fa'abawah. Jadi ayahnya ini yang paling punya banyak kontribusi yang menyebabkan anaknya menjadi jahat. Jadi yang menyebabkan anak, kalau bahasa saya, dia kana kliang wa binah lau ipiak lemnya nyayah. Makanya dalam Islam ada konsep namanya kafalatul aitam.
Kafalatul aitam, menjaga, memelihara anak yatim. Kenapa perlu menjaga anak yatim? Ada apa pada anak yatim para hadirin? Anak yatim itu bukan anak kehilangan ibu. Anak kehilangan ibu itu nggak disentuh oleh Islam itu, nggak dipandang apa. Tapi Islam risau kepada anak yang kehilangan ayah, dan itu kita kenal dengan namanya yatim. Dan dalam banyak ayat itu Allah mengingatkan kita tentang anak yatim. Kenapa penting anak yatim ini dipelihara? Karena anak ini nggak ada ayah. Maka dia pelihara Pak Madum tanya-tanya. Karena anak ayah ini penting sekali. Tapi begitu seorang orang tua, seorang anak kehilangan ibu, tidak dipersoalkan oleh agama para hadirin. Kenapa? Karena porsi ibu itu selesai sampai menyusui, Pak. Makanya Quran para hadirin berbahagia ketika berbicara tentang ayah dan ibu, di mana letak ibu? Persis seperti saya katakan barusan. Ibu itu urusannya dari mengandung sampai selesai. Quran tidak cerita lebih pada itu. Bucini mitah apa hayat lepuduh ikulun. Ayat tentang pendidikan anak, tapi yang mendidik di situ adalah ibu. Carilah tokoh pendidikan dalam Al-Quran itu ibu. Cini mitah apa hayat minta aja. Apa lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Yang ada apa? Yang ada semua ayah. Jadi semua figur pendidikan dilakukan, semuanya ayah, Pak. Mulai pada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Apa Nuh tidak ada istrinya? Ada. Tapi yang muncul dialog dalam itulah Nuh dengan anaknya Kan'an. Nanti ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apakah Ibrahim tidak ada ayah? Kalau Nuh okey, istrinya katakan kafir. Istri Nabi Allah Nuh, kita kenal namanya Siti Hajar para hadirin. Kita kenal namanya Siti Sarah. Kedua-duanya mukminah. Kedua-duanya orang baik. Tapi Al-Quran tidak pernah memunculkan satu ayat pun dialog antara anak Ibrahim dengan ibunya. Kemana ibunya? Yang ada di situ kita lihat cerita tentang Ibrahim membangun Ka'bah bersama Ismail. Ibrahim membawa Ismail ketika dia sudah besar sampai dia menyembelih anaknya. Cerita sosok ayah para hadirin dengan anaknya Ismail. Ibrahim dengan ayahnya Azar. Di mana ibu Ibrahim? Allah ingin bilang kepada kita, Azar ini ayah yang buruk. Ini soal tarbiyah dan pendidikan anak para hadirin. Azar ayah yang tidak baik dalam mendidik anaknya, tidak betul. Ini Ibrahim tumbuh sendiri dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi setelah Ibrahim para hadirin? Ada di sana Yaqub alaihissalam. Yaqub itu punya 4 orang istri. Di mana letak istrinya di dalam Al-Quran? Tidak ada. Ketika Yusuf bermimpi para hadirin, Yusuf cerita kepada anaknya, kepada ayahnya, tidak cerita kepada ibunya. Wah, namai. Walaupun tidak ada ibu kandungnya karena ibu kandungnya sudah meninggal, nama lain. Tapi dia datang kepada ayahnya. Dia cerita mimpinya, dia datang kepada ayahnya. Jadi Yakub cerita dengan anak-anaknya para hadirin. Siapa lagi setelah Yakub? Dan ingatlah Yakub, Allah katakan, "Wa idh hadara Yaqub al-maut, idh qala li banihi ma ta'budun min ba'di." Betapa kala risaunya Yakub tentang pendidikan anak-anaknya setelah dia mati. Yakub. Sampai pada akhirnya para hadirin berbagai Al-Quran memunculkan satu sosok yang luar biasa namanya Luqmanul Hakim. Di mana istri Luqman? Tidak ada. Yang ada siapa? Luqmanul Hakim. Dia laki-laki dan kita baca cerita Luqman. Lihat bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Semua tokoh pendidik dalam Al-Quran itu laki-laki para hadirin. Tidak ada perempuan. Maka ada pegah anaknya kan baurina. Bukan berarti perempuan itu tidak. Perempuan itu ketika dia mendidik anak itu bentuk sukarela daripada, itu bukan tanggung jawab dan bukan kewajibannya. Jadi kewajiban kita laki-laki ini besar para hadirin. Raya kewajibannya bukan hanya soal beri makan minum, bukannya soal menyediakan tempat tinggalkannya. Tapi lebih penting daripada itu, wa'mur ahlaka bis-shalah. Allah katakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang ketawa keperayanya, kuragamkan kurina. Yang kedanya uragam, kajaga draw kehagam, kajaga perumah, di rumah kajaga anak-anak tu. Itu pada siapa? Pada kita laki-laki. Tapi di mana ayah ini hari ini ke bawah orang kopi merempuang anak teman-teman main judi ni. Yang kena merempuang ayah ini anak. Sama-sama mak gaji ayah anak orang apa? Habis tu tengah hati anak kamu nak mendeh baru kemudian kita menangis. Ketika anak kita sudah begini, ketika anak kita sudah begitu. Indonesia para hadirin, itu kita akan memasuki apa yang dikenal dengan bonus demografi pada tahun 2030. Dan itu tidak lama, lebih kurang 15 tahun sampai puncaknya 2045 tahun. Artinya dari rentang 2030 sampai 2045 tahun, Indonesia ini 80%
Itu manusia Indonesia ini, penduduknya itu adalah orang-orang dengan usia produktif para hadirin. Mulai pada usia 20 tahun sampai usia 60 tahun. Urung usia produktif, urung kerja itu. Dan ini sesuatu yang diidam-idamkan oleh semua negara di dunia ini. Bayangkan sekarang Jepang, Korea, Cina, semua mereka mengalami krisis demografi para hadirin. Banyak sekolah di Jepang tutup, orang tak punya lagi anak, haitim Tuhan. Nah, itu nanti ada cerita lagi child free lah jikan. Orang tak punya anak, haitim anak. Yang kita hari ini anak ada tapi lagi bunuh. Jika nukleung tu. Lalu untuk apa? Di tahun 2030 sampai 2045 dengan bonus demografi dengan orang yang harusnya berusia produktif di situ tapi rata-rata kabeh teler tu. Nah yang kamabuk judi, nah yang kamabuk narkoba, nah yang kamabuk inang, nah macam-macam tu. Dan lihat saja warung kopi kita hari ini para hadirin berbahagia. Tidak tutup siang dan malam tu warung kopi. Saya kemana-mana ngomong ini. Kenapa? Saya itu berawal, saya tidak menyalahkan don warung kopi. Don minta peng halia. Tapi di sini perlu apa namanya? Semua ada pembatasan para hadirin. Tidak boleh kita minum kopi boleh, tapi menyenturan minum kopi di puluh gelas minumnya hanate di puluh ton je kopi mati ni. Jadi Allah katakan kulu washrabu wa la tusrifu. Dan ini bukan soal makan minumnya saja para hadirin. Tapi warung kopi itu di sana nggak ada aturan sembahyang, nggak ada itu. Hanya aturan malam, apa produk. Dan itu pada akhirnya semua memunculkan banyak penyakit masa depan para hadirin. Anak-anak kuliah pegawai PR hina bawa warung kopi, pui pegawai PR bawa warung kopi. Ini contoh fenomena yang ada di sekitar kita ini. Lalu kena pegah dari kita hari ini sudah ndak jelas lagi para hadirin. Jadi ketika orang tua ini tidak lagi berperan dengan baik di rumah para hadirin, di luar sekalian. Saya kemana-mana mengatakan kepada orang, ada 3 lingkungan pendidikan anak para hadirin. Yang pertama rumah, yang kedua sekolah, yang kedua di luar rumah dan luar sekolah. Sekolah ini saya jamin sekolah tidak ada sekolah yang mengajarkan yang buruk. Walaupun kita akui memang tidak semua sekolah itu punya kualitas yang sama soal pendidikan, tapi mereka mengajarkan yang baik para hadirin. Tinggal bagaimana anak itu dikawal di rumah. Kalau di rumah pengawalannya baik dari ayahnya para hadirin, saya tidak katakan dari ibunya, ayahnya. Dan di sekolah dikawal oleh gurunya, maka anak ini bebas deh. Anak ini insya Allah tidak akan mudah terkontaminasi dengan budaya buruk. Tapi bayangkan hari ini cuma di sekolah saja, yang sekolah itu berapa jam para hadirin? Dia dari jam 8 sampai jam 2 siang. Dia lebih kurang 6 atau 8 jam. Ada sisa di sana para hadirin. Paduk jam tu kita haji dari 20 jam. Ada 16 jam lagi para hadirin. 16 jam lagi itu anak ada di mana? Dan orang tuanya ada di mana para hadirin? Ini tanggung jawab para hadirin berbahagia. Jadi rumah hana urung siagam. Ya. Ini ibarat rumah tidak ada pagar para hadirin. Jadi anak-anak itu HP kita beli, kuotanya kita yang beli, kemudian uang jajannya kita beri, sepeda motornya kita beli, semua kita fasilitasi dia. Kepui yang main buat brom. Dia pergi main judi, dia pergi begadang, dia pergi main perempuan. Yang kaya urusannya. Dan siapa yang memberikan fasilitas urung syiji? Usah urusnya urung syagam para hadirin. Dia memberikan. Jadi nyamba urung syagam rohnya terhadap anak-anak mereka para hadirin. Maka jangan pernah berharap para hadirin. Ya, Indonesia ini akan baik, kita umat Islam. Nanti dibaca juga lagi. Ada berita yang juga cukup miris para hadirin. Fenomena Gen Z para hadirin. Ya, anak usia 15 sampai 21 tahun. Mereka sekolah tidak, itu lebih kurang 10 juta di Indonesia ini, Pak. Itu 22% daripada total Gen Z itu. Mereka sekolah tidak, kuliah tidak, kerja juga tidak. Jadi ini semacam bola salju, Pak. Ya, semacam bola salju di mana pada akhirnya kita akan menuai malapetaka besok. Kita dulu sudah pernah mengalami tsunami yang begitu dahsyat. Saya pikir kalau kita hari ini tidak waspada betul para hadirin, maka kita akan mengalami tsunami lain yang itu jauh lebih buruk dibandingkan dengan tsunami yang pernah terjadi di tahun 2004 tempoh hari para hadirin. Dan ini soal nasib ya kita para hadirin. Ini soal investasi yang sesungguhnya. Ini soal masa depan anak kita para hadirin. Jadi urangnya ke yang harus mereka akan mendoakan kita besok. Urangnya ke yang harus mereka yang akan ijaga nanggronya sehingga ia akan memakmurkan masjid ini ke depan. Tapi sekiranya mereka ini hari ini sudah habis kena penyakit para hadirin dan mereka seperti anak yang tidak punya ayah, saya kira apa yang kita harapkan pada mereka para hadirin? Dan ini semua berawal dari kelalaian banyak ayah pada hari ini. Maka oleh karena itu para hadirin, kita ingin mengingatkan diri dan kita semua. Wah, ini soal tanggung jawab ayah sekali lagi.
Ya, bukan berarti ibu tidak berperan. Ibu punya peranan. Saya selalu katakan bahwa al-ummu madrasah. Ibu itu sekolah, tapi kepala sekolahnya kita para ayah. Ya, kita para ayah. Nah, di sana ada kalimat-kalimat saya kira yang mungkin tidak pantas saya sampaikan di khutbah Jumat ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kiranya bisa mengingatkan kita, menyadarkan kita. Paling tidak kalau di sini kita orang-orang yang tersadarkan, banyak di sana orang yang tidak sadar. Ya, banyak orang yang tidak sadar. Sampaikan baurunnya lagi lo pegah baurun orangnya. Karena ini bukan hanya soal anak kita, Pak. Anak kita baik tapi dia main ke rumah tetangga yang tidak baik, rusak dia di rumah tetangga. Jadi pendidikan itu harus kolektif, harus di semua lini, di semua sudut, di semua lorong harus sama itu, Pak. Kalau lorong ini baik, lorong sana tidak, dia main ke lorong yang jahat. Kalau rumah ini baik, rumah sebelahnya tidak baik, sama saja. Maka semua orang harus bahu-membahu, dan ini namanya ta'awun dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi harus sama-sama bahu-membahu. Itu bagaimana kemudian anak-anak kita ini betul-betul mereka anak-anak yang merasakan kehadiran ayahnya, para hadirin, mendapatkan pendidikan, dan dia betul-betul merasakan bahwa ayah adalah yang mendidiknya, para hadirin. Ya, apalagi maaf kalau kita didik, jangankan ayah, ibu, mungkin banyak orang hari ini anaknya dididik sama pembantu. Saya kira demikian para hadirin, ya mudah-mudahan bisa dipahami, dimaknai sendiri. Ya, saya kira di sini orang-orang pandai semuanya. Barakallahu li wa lakum fil karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ud'ullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنتك مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.